Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Shakedown tes hari kedua hari ini dijalankan sob. Dan review mengenai kejadian-kejadian brutal di hari pertama akan kita bahas siang ini. Mengapa banyak sekali crash fatal? Sudah 3 pembalap harus naik meja operasi. Apakah sirkuitnya atau motornya yang berbahaya? Dan juga ada kabar baik nih dari Honda yang membuat pembalapnya sumringah. Tentu ini pertanda pertarungan 2025 akan seru. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Hari pembukaan tes resmi MotoGP Sepang diwarnai sejumlah kecelakaan. Sesuatu yang menurut Alex Rins dari Yamaha disebabkan oleh kondisi berangin di lokasi Malaysia. Rins mengakhiri hari pembukaan di posisi ke-14 secara keseluruhan. Dia mencatat bahwa selama shakedown kemarin, hanya ada sedikit kecelakaan di seluruh pengujian. Hal ini berbeda dengan beberapa kali terjatuh yang terlihat pada hari pertama uji resmi. Kecelakaan tersebut termasuk yang dialami oleh Raul Fernandez, sehingga dia harus absen dari sisa tes karena patah tulang tangan kirinya. Dan kecelakaan lainnya dialami juara dunia saat ini, Jorge Martin. Martin mengalami patah tulang tangan dan kaki kiri di tikungan kedua, dan karenanya juga harus absen dari tes hari kedua dan juga ketiga. Sejujurnya, di shakedown kami tidak melihat kecelakaan apapun, atau hampir tidak ada kecelakaan, kata Rins setelah hari pertama uji coba kemarin. Saya akan merujuk pada angin. Karena anginnya sangat kencang, saya agak kesal karena saya hanya bisa menempuh 41 putaran. Ada banyak waktu luang hanya untuk menunggu angin mereda. Anginnya sangat kencang, terutama di tikungan 4, 5, tikungan 9, 11, dan 13. Sebelumnya, layout sirkuit yang merupakan perubahan arah membuat Pedro Acosta terjatuh. Tapi saya tidak tahu apakah dia terjatuh karena angin atau tidak. Rins tidak hanya menyatakan bahwa angin menjadi penyebab banyaknya kecelakaan pada hari pertama di Sepang kemarin, tetapi juga hal itu menyebabkan perubahan rencana pengujian bagi dirinya di Yamaha. Sejujurnya, angin kencang hari ini sedikit mengubah rencana. Di shakedown, kami dapat menguji banyak hal, sedikit pengaturan, dan beberapa item baru seperti sasis. Hasil pengujian sasis di shakedown kemarin tidak terlalu bagus, tapi Yamaha mampu meningkatkan sasisnya. Jadi, hari ini kami berencana untuk menguji sasis baru, memodifikasinya sedikit, lalu memasang sayap atas baru pada fairing. Tapi hari ini tidak bisa karena angin ini. Sementara Rins dibatasi oleh angin, rekan setimnya Fabio Quartararo memiliki pandangan berbeda terhadap kondisi tersebut. Ada 15 tikungan. Saya rasa angin mengganggu saya di 4 atau 5 tikungan. Jadi saya pikir 10 lainnya bisa memberitahu apakah komponen baru lebih baik atau tidak. Kekhawatiran Rins terhadap kondisi tersebut membuatnya mengubah rencana dan alih-alih menguji komponen baru, dia kini hanya bisa berfokus pada ban. Kami membuat perubahan pada rencana kami dan menguji ban depan Michelin dengan 3 ban Michelin yang berbeda yang mereka bawa. Besok, kami akan menguji sasis dan juga fairing. Dan mari kita lihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Quartararo sekali lagi bersikap berbeda dengan Rins, dengan memasang 1 ban baru di akhir sesi untuk menargetkan waktu putaran, yang pada akhirnya sedikit lebih baik dibandingkan yang dia catatkan di kualifikasi 2 Grand Prix Malaysia tahun lalu, yaitu dengan catatan waktu 1:57.592. Dan Quartararo di hari tes kemarin mendapatkan 1:57.555. Mengenai Honda, Joan Mir nampak kegirangan dengan motor barunya ini. Apakah ini efek dari Alex Espargaro dan Romano Albesiano? Joan Mir mengatakan, hari pembuka uji coba di MotoGP Malaysia menjelang musim 2025 adalah hari terbaiknya sebagai pembalap Honda karena semua langkah yang kami buat, kami sangat yakin akan hal itu. Honda telah melakukan upaya besar selama jeda musim untuk mengubah peruntungannya. Sepeda motor yang dikendarai Mir di trek Sepang pada hari Rabu kemarin belum dipengaruhi oleh Romano Albesiano.
Tetapi, sudah ada tanda-tanda kemajuan yang jelas dengan motor RC213V-nya. Joan Mir mengakhiri hari di posisi ke-6 secara keseluruhan setelah menghabiskan 54 putaran. Dan dia mencoba 2 versi Honda. Ketika ditanya apakah hari ini adalah hari uji coba terbaiknya, Joan Mir menjawab, ya, tentu saja. Mir mengatakan bahwa dia meningkatkan di setiap balapannya. Kami mengakhiri hari dengan cukup cepat, dengan ban bekas dan juga ban baru. Saya senang karena kami kurang lebih memahami garis yang harus kita ambil untuk melanjutkan kemana arah pengujian ini. Kami menemukan setup dan geometri yang memungkinkan saya untuk berkendara dengan gaya berkendara saya yang lama. Cara yang tidak dapat saya gunakan di tahun kemarin, terlebih di paruh kedua musim. Dan sekarang, Honda menghadirkan paket yang memungkinkan saya melakukannya. Saya senang, saya tersenyum karena saya menikmati balapannya. Motor kami tidak cepat di lintasan lurus. Namun, yang pasti, kami membaik di sektor itu. Dan saya yakin, kami tidak akan kehilangan lebih dari 3 atau 4/10 detik di 2 lintasan lurus itu di Sepang. Jadi, ini artinya, dengan itu, kami bisa semakin dekat. Karena kami sudah meningkatkan kemampuan di area pengereman. Saya tidak mampu mengerem sebagaimana yang saya ketahui. Saya mampu berbelok. Saya masih merasakan getaran ini, tetapi entah mengapa, saya mampu mengatasinya. Mereka bekerja keras untuk itu, dan sejujurnya itu membuahkan hasil. Cengkraman masih menjadi hal yang kami butuhkan, juga top speed. Dalam 2 hari ke depan, kami akan fokus pada hal-hal tersebut. Honda telah meningkatkan kemampuan berbelok yang lebih baik. Kami menciptakan efek yang sedikit lebih baik di area berbelok karena aero baru ini. Dan itu juga meningkatkan cengkeraman karena jika Anda melaju lebih cepat, Anda dapat lebih presisi dengan gas. Anda dapat memperoleh cengkeraman yang lebih baik. Soal ekor baru Honda yang menarik perhatian pada hari Rabu, meskipun malu-malu, dia mengatakan, saya tidak dapat berbicara banyak tentang ini. Masalahnya adalah bentuknya tidak terlalu cantik. Selain itu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Di tes kemarin, mengorbankan 2 pembalap Aprilia. Kini, dari pihak Aprilia memberikan konfirmasi bahwa penyebab kecelakaan Martin dan Ron Fernandez itu sesuatu yang aneh. Data motor Aprilia Martin tidak mengatakan adanya kesalahan dalam motornya. Juga tak ada kesalahan dalam gaya berkendara Martin, karena Martin tidak sedang membuka gas ketika mengubah arah. Jika itu dikatakan karena ban itu juga bekerja dengan seharusnya. Kecelakaan itu terjadi pada ban yang sama. Menurut Rivola, meskipun dia tidak menyalahkan Michelin. Yang pertama adalah di sebelah kanan, dan yang kedua adalah di sebelah kiri. Tapi ban itu asimetris, jadi seharusnya jika sebelah kiri jelek, di sebelah kanan itu adalah sisi medium. Jadi komponya lebih lunak, tapi dia juga terjatuh di putaran sebelumnya. Saat ini, programnya adalah 24 jam di rumah sakit sebagai protokol. Besok, Martin akan keluar dari rumah sakit, dan sehari setelahnya, dia akan terbang ke Eropa untuk menjalani operasi. Setelah itu, mari kita lihat bagaimana tubuh bereaksi dan pulih. Berita baiknya adalah gegar otaknya negatif, karena itu yang paling penting. Hari ini, Martin beruntung dengan kecelakaan itu, dan kami yakin dia akan ikut balapan pertama. Martin bukan satu-satunya pembalap Aprilia yang absen di tes karena cedera. Raul Fernandez dari Trackhouse mengalami patah tulang tangan kirinya akibat kecelakaan. Kepala tim Trackhouse Davide Brivio mengatakan terjatuhnya Fernandez juga aneh karena dia tidak sedang berusaha memacu motornya. Kecelakaan fatal berikutnya adalah Fabio Di Gia. Pembalap PR46 Ducati Fabio Di Gia telah dinyatakan absen dari sisa tes MotoGP Sepang karena mengalami patah tulang selangka dalam kecelakaannya pada hari Rabu. Awalnya, dari VR46 melaporkan bahwa dia baik-baik saja. Tapi, tim itu kini mengonfirmasi bahwa Di Gia menderita patah tulang selangka dan akan pulang ke Italia untuk menjalani operasi yang membuatnya tidak dapat mengikuti sisa tes. Pecco Bagnaia dari Ducati melaporkan bahwa cedera tersebut terjadi setelah kecelakaan kedua di tikungan 5 selama sesi latihan start di penghujung hari. Fabio Di Gia telah didiagnosis mengalami patah tulang selangka kiri pada tes Sepang. Pembalap tim balap Pertamina Enduro VR46 itu adalah satu dari 3 pembalap dengan Ducati GP25 musim ini, dan kehilangan kesempatan pertamanya untuk mencoba motor tersebut di Barcelona November lalu karena operasi bahunya. Dengan hanya tinggal seminggu lagi tes berikutnya di Buriram,
Dia memiliki waktu istirahat yang ketat untuk memulihkan diri untuk bisa fit di balapan pertama di Buriram nanti. Meskipun mengalami kecelakaan, dia berada di posisi ke-7 tercepat pada akhir balapan hari Rabu setelah menyelesaikan 49 putaran. Wah, menurut teman-teman nih, apa yang salah dengan uji coba kemarin? Benarkah karena angin di sirkuit seperti yang dikatakan Rins? Atau motor? Atau pengendaranya? Dan dengan Honda yang semakin melaju, Yamaha yang semakin membaik, dapatkah membuat balapan 2025 semakin seru? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.